Pak Wihadi, saya jadi ingat soal endorsement Pak Prabowo, Pak Jokowi mengendorse Pak Lutfi dan Pak RK. Tapi hasilnya beda nih antara di Jakarta dan juga di Jawa Tengah. Menurut Anda apa yang jadi pembedanya? Jadi mungkin saya garis bawahi ya, endorsement itu bukan bicara mengenai masalah endorsement penguasa, tetapi endorsement itu adalah bagaimana yang beredar itu adalah sebagai ketua umum partai pendukung. Nah ini mesti harus diperjelas dulu, jangan kemudian degenerate bahwa seakan-akan ini penguasa. Jadi kalau kita melihat kapasitas daripada masing-masing pribadi-pribadi itu boleh saja mengendorse, dan apalagi Pak Prabowo kan sebagai partai pengusung tentunya boleh dong kita memberikan memberikan surat kemudian mengendorse kepada seluruh kadernya. Dan itu adalah suatu hal yang sah saja karena bagaimanapun juga Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra, jadi masih ada. Jadi saya kira hal ini memang kalau kita melihat bahwa disinilah kita bicara mengenai masalah demokrasi. Demokrasi kita tidak melihat bahwa endorsement itu adalah dengan penguasa, dan Pak Prabowo jelas di sini bahwa tidak ada tekanan kepada siapapun, tidak ada kita menekan. Tapi artinya bahwa Pak Prabowo sebagai partai pengusung memberikan endorsement kepada sebagai ketua umum pada kadernya dan kepada partai sebagai partai pengusung, tentunya ini adalah jelas. Ini adalah memang sebagai ketua umum dan tidak ada penekanan sebagai penguasa. Nah ini menunjukkan bahwa di mana masyarakat akan memilih dengan hati yang jernih siapa yang memang menjadi pilihan mereka masing-masing. Nah inilah kan kita melihat bahwa bagaimana kebesaran daripada Pak Prabowo. Jadi jangan dia kait-kaitkan seakan-akan Pak Prabowo penguasa memberikan endorsement. Pak Prabowo sebagai ketua umum partai. Jadi ini saya garis bawahi pengataan bahwa ini penguasa, saya minta untuk jangan dipakai lagi dalam hal ini mengenai masalah ini. Karena sebagai ketua umum, bukan sebagai penguasa. Ya, kalau Pak Prabowo saya percaya beliau seorang ketua umum partai, punya koridor konstitusional, apapun itu ya, apakah nanti kemudian masyarakat bicara masalah kepantasan atau tidaknya, tapi beliau tetap ketua umum partai, saya percaya. Tapi kan ada juga mantan penguasa lain yang tidak punya partai politik, yang kemudian memberikan endorsement di mana-mana. Yang tidak bisa nyoblos di Jakarta, tapi proaktif memberikan dukungan di Jakarta. Misalnya kalau saya sebut nama Pak Jokowi. Nah dalam konteks itu kan rakyat melihat. Ini ada berbagai macam kekuatan besar, seluruh partai politik itu merapat kepada satu pasangan. Ini ada mantan presiden yang ikut sampai mengendorse mati-matian. Masalahnya apa? Ya masalahnya artinya David versus Goliath ini tadi. Kekuatan rakyat berhasil menang, berhasil menggerakkan seluruh potensi kerakyatan yang ada dengan seluruh mantan gubernur. Ini mantan gubernur Jakarta ini bukan orang main-main semua. Mereka punya kapasitas untuk merancang dan membangun Jakarta di masa masing-masing. Nah, dalam konteks ini, hampir semuanya bersatu untuk mendukung Mas Pram dan Bang Rano. Artinya ini satu kekuatan yang membuktikan bahwa ternyata kekuatan rakyat, ada harapan di Jakarta ini menjadi etalase politik yang kerakyatan. Sebenarnya saya tanya tadi ke Pak Wihadi adalah Pak Prabowo, Pak Jokowi, endorse Lutfi dan Ridwan Kamil. Tapi saya ke Mas Toto dulu. Ada... Ya, bentar, saya jawab dulu apa yang ini. Jangan sebagai jawaban itu jangan membuat seperti seakan-akan kita menjadi penguasa yang sebenarnya. Tapi begini permasalahannya, bahwa Pak Prabowo ini kan mengendorse sebagai ketua umum, ya kan? Kalau dikatakan bahwa ini kita apalagi dengan kondisi bahwa seakan-akan David dan Goliath dan segala macam, di sini kita melihat bahwa keputusan MK itu kan merubah semuanya. Dan ini kan permasalahan kalau dulu kan kita bicara mengenai masalah bagaimana semua partai di mana kita mempunyai koalisi yang cukup besar. Jadi jangan kita terus kemudian didramatisir seperti itu. Permasalahannya sekarang justru kalau ada beberapa gubernur, ada gubernur yang memang mendukung, itu silahkan aja, sah-sah saja. Jadi kalau mantan gubernur boleh, kenapa mantan presiden tidak boleh? Nah ini jangan dibuat paradigma sedemikian gitu kan. Jadi kalau mantan gubernur boleh, kemudian karena mantan gubernur itu kemudian memberikan endorsement kemudian menang, maka dikatakan seakan-akan oh ini kekuatan rakyat. Loh, kalau mantan presiden boleh-boleh saja kan memberikan endorsement kalau dia sebagai pribadi. Mantan gubernur juga sebagai pribadi. Jadi ini kita semuanya dalam koridor ini kita melihat bahwa Pilkada Jakarta adalah pilkada kepala daerah. Apalagi kalau kita melihat status Jakarta itu bukan lagi DKI, bukan daerah khusus, tapi sudah menjadi daerah Jakarta, bukan DKJ, bukan DKI lagi, bukan daerah istimewa. Nah, jadi kita melihat sama dengan seluruh daerah, gitu kan?
Jadi tidak ada kita bicara mengenai masalah ada keistimewaan dalam Jakarta lagi. Karena ini adalah kita sudah lihat undang-undangnya sudah berubah menjadi DKJ bukan DKI lagi. Jadi saya kira kita melihatnya jangan mengkait-kaitkan ini dengan endorsement dengan segala macam, ya kan? Tapi cobalah memang ini memang ada konstelasi pilkada, ya kita Tapi lihat hasilnya ada masing-masing faktor saja. Pak Jokowi, Pak Prabowo di Pilkada Jakarta tentu berpengaruh dong Pak Wihadi. Saya kira permasalahannya saya katakan tadi Pak Prabowo kan sebagai ketua umum pasti pengusung. Oke. Ya kan?